BRSDM mendukung 3 prioritas terobosan Menteri Kelautan dan Perikanan melalui pengembangan riset dan peningkatan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. BRSDM memperkenalkan aplikasi penangkapan ikan berbasis Android, Laut Nusantara, yang telah mengalami perkembangan. Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen mewujudkan ekonomi kelautan berkelanjutan. Melalui Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung, BRSDM memberikan pelatihan pengolahan ikan. BRSDM kembangkan riset dan inovasi melalui gerai ikan segar Martafons. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BRSDM meresmikan Galeri Maritim Belitung Timur di Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Halo Sobat Bahari, saya Agung Purnomo hadir menjumpai Anda dalam BRSDM News yang akan menyajikan informasi teraktual seputar Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kelautan, dan Perikanan. Dari Studio 2 Jakarta, inilah BRSDM News selengkapnya. Informasi pertama, BRSDM mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2021-2024 melalui serangkaian kegiatan riset dan pengembangan sumber daya manusia, kelautan, dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 3 program terobosan tahun 2021 sampai dengan 2024. Pertama, peningkatan penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan. Kedua, pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor. Ketiga, pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal. Kepala BRSDM Syarif Wijaya dalam rapat kerja teknis BRSDM mengatakan bahwa BRSDM memberikan dukungan ketiga terobosan tersebut melalui pengembangan riset serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Dari Bandung, tim BRSDM News melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, dalam rangkaian kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan ke Belitung, BRSDM kenalkan aplikasi penangkapan ikan, gelar pelatihan pengolahan, berikan bantuan pendidikan, dan resmikan galeri maritim. Pada kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ke Belitung 26 Maret lalu, BRSDM memperkenalkan aplikasi penangkapan ikan berbasis Android bernama Laut Nusantara. Aplikasi ini sebagai motor penggerak transformasi budaya nelayan dari mencari ikan menjadi menangkap ikan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Hanya dalam satu genggaman aplikasi, nelayan dapat merencanakan kegiatan penangkapan ikan dengan lebih baik, mulai dari menentukan secara mandiri lokasi penangkapan ikan terdekat, estimasi kebutuhan BBM, dan estimasi harga jual dengan tetap mempertimbangkan kondisi cuaca dan gelombang saat bekerja di laut. Saat ini Laut Nusantara telah berkembang menjadi versi kelima dengan pengembangan berupa fitur baru yang mampu menunjukkan 3 jenis ikan dengan nilai ekonomis tinggi, yaitu tuna yellowfin, tuna bluefin, dan tuna albacore. Di Belitung, BRSDM juga menggelar pelatihan diversifikasi olahan produk hasil perikanan bagi para istri nelayan. Pelatihan diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan. Pasca pelatihan, peserta diberikan ruang untuk terus berkomunikasi dengan para pelatih untuk berkonsultasi dan memantau penerapan hasil pelatihan. Pada kesempatan tersebut juga, BRSDM memberikan bantuan pendidikan secara simbolis kepada anak pelaku utama kelautan dan perikanan untuk menempuh pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai. Selain itu, di Belitung juga diresmikan Galeri Maritim Belitung Timur pada 28 Maret lalu oleh Bupati Belitung Timur, Burhanuddin, dan Kepala Pusat Riset Kelautan, I. Nyoman Radiarta. Dari Belitung, tim BRSDM News melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen untuk mewujudkan ekonomi kelautan yang berkelanjutan sebagai implementasi dari High Level Panel for Sustainable Ocean Economy, di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Kepala Badan Syarif Wijaya mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada seminar menuju Sustainable Ocean Economy Indonesia 30 Maret lalu mengatakan, saat ini laut menghadapi tekanan besar dari kegiatan ilegal, unreported, and unregulated fishing, dan kejahatan kemanusiaan di laut. Masalah sampah laut
penangkapan ikan yang berlebihan, dan perubahan iklim. Lebih lanjut, tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG nomor 14, Life Below Water sebagai pedoman internasional tertinggi untuk pembangunan laut pun belum menerima perhatian politik dunia. Karena itu, pada 2017, 14 pemimpin negara termasuk Indonesia bersatu dalam Ocean Panel yang membentuk panel tingkat tinggi untuk ekonomi laut berkelanjutan atau High Level Panel on Sustainable Ocean Economy, disingkat HLP-SOE. Dokumen Transformation SOE mendorong studi tentang 5 bidang prioritas, yaitu Ocean Wealth, Ocean Health, Ocean Equity, Ocean Knowledge, dan Ocean Finance. Untuk mengimplementasikan kelima fokus HLP-SOE, KKP memiliki 3 program terobosan yang bermuara pada keberlanjutan sumber daya laut dan perikanan nasional, yaitu peningkatan PNBP dari sumber daya alam perikanan tangkap, perikanan budidaya untuk kesejahteraan, serta pengembangan kampung budidaya untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Dari Jakarta, tim BRSDM News melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung, Sulawesi Utara. Tidak hanya digoreng atau dibakar, ikan lele ternyata juga lezat diolah menjadi berbagai hidangan yang lain yang bergizi, di antaranya abon lele dan keripik lele. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya mendorong ekonomi masyarakat guna membangkitkan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, BRSDM melalui Balai Pelatihan dan Penyuluhan Bitung memberikan pelatihan pengolahan ikan lele bagi 60 pembudidaya, pengolah, dan pemasar ikan di Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara pada 15 sampai dengan 16 Maret 2021. Kegiatan ini dihadiri anggota DPD RI Perwakilan Kalimantan Utara Hasan Basri, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malinau. Dari Bitung, tim BRSDM News melaporkan. BRSDM kembangkan riset dan inovasi melalui gerai ikan segar Marta Fons yang tidak hanya menyediakan aneka ikan segar, namun juga menjadi tempat bagi masyarakat kelautan dan perikanan untuk dapat belajar mengolah berbagai macam hasil laut, mulai dari ikan hingga aneka udang dan lobster. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Kota Ambon meluncurkan pasar ikan segar yang diberi nama Gerai Ikan Segar Marta Fons di area kantor pada Senin 12 April 2021. Gerai Ikan Segar Marta Fons ini menjadi langkah awal membangun pariwisata bahari terpadu di Kota Ambon. Melalui gerai ini, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, Lili Aprilia Pregiwati, berharap dapat menjadi sarana informasi dan edukasi bagi masyarakat di Kota Ambon, serta dapat memajukan ekonomi masyarakat sekitar. Kegiatan peluncuran ini turut dihadiri Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku, Perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Kepala Balai Karantina Ikan Provinsi Maluku, Dekan Fakultas Perikanan Universitas Patimura, hingga perangkat desa Poka dan Rumah 3. Dari Ambon, tim BRSDM News melaporkan. Sobat Bari, tahukah Anda bahwa di Belitung Timur saat ini terdapat wisata baru yang instagramable, yaitu Galeri Maritim Belitung Timur. Tidak hanya dapat dijadikan sebagai tempat bersuah foto, kehadiran galeri ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat dan pengetahuan masyarakat terhadap benda-benda peninggalan sejarah, yakni barang muatan kapal tenggelam. Bupati Belitung Timur, Burhanuddin, bersama Kepala Riset Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Inyoman Radiarta, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Evi Nardi, dan Kepala Dinas Perikanan Yeni Sri Hartati, meresmikan Galeri Maritim Belitung Timur di Desa Baru, Manggar, Minggu 28 Maret 2021. Galeri ini merupakan wujud sinergitas antara KKP dengan Pemda setempat. Kepala Pusat Riset Kelautan Inyoman Radiarta mengatakan riset dan kajian terkait lokasi benda muatan kapal tenggelam ini sudah terlaksana sejak tahun 2016. Sementara itu, Bupati Belitung Timur, Burhanuddin, menuturkan bahwa peresmian Galeri Maritim ini tidak hanya menitikberatkan pada upaya perlindungan koleksi, tetapi juga menjadi titik penting dalam menjaga nilai-nilai yang dikandung oleh benda-benda peninggalan sejarah. Melalui galeri ini, diharapkan masyarakat khususnya generasi muda
Mengetahui bahwa Belitung Timur dahulunya merupakan titik penting konektivitas perdagangan dunia seperti dari Eropa dan Tiongkok. Dari Belitung, tim BRSDM News melaporkan. Sobat Bari, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam BRSDM News pada kesempatan kali ini. Perbarui terus informasi terkini seputar riset dan inovasi serta sumber daya manusia, kelautan, dan perikanan Anda hanya di BRSDM News dan kanal media sosial kami. Sampai jumpa.